Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini masih melanjutkan materi tentang khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu tentang sebaik-baik manusia itu ya yang berguna atau bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan di sini ada sebuah hadis yang lain yang isinya bahwa Rasulullah itu mengatakan ada seorang yang menyingkirkan dahan yang ada durinya di jalan, jadi dipinggirkan agar tidak mengenai orang lain. Dan Allah itu berterima kasih kepada orang tersebut dan mengampuni dosanya. Kira-kira terjemahan bebasnya hadis tersebut seperti itu. Jadi apa yang bisa kita ambil dari hadis itu? Ternyata diantaranya hanya sekedar menyingkirkan duri yang ada di jalan, disingkirkan agar tidak melukai orang yang lewat. Itu saja Allah senang, Allah berterima kasih kepada orang itu. Dan bukan hanya itu, Allah mengampuni dosanya kalau dia punya dosa. Artinya apa? Artinya ya kita pun juga harus belajar seperti itu, karena itu ada hadis Rasulullah yang sangat baik. Dan juga itu bukan hanya diartikan atau diaplikasikan hanya kalau kita itu melihat duri di jalan, tapi harus kita pahami bahwa segala hal, sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain, baik itu duri ataupun mungkin ucapan ataupun mungkin pikiran atau pandangan mata kita yang bisa menyakitkan tadi, ya harus kita singkirkan sebenarnya. Bukankah ada sebuah ungkapan, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati umpamanya. Itu kan maksudnya ya sakit hati itu lebih menyakitkan daripada hanya sekedar sakit gigi. Maka artinya juga kalau yang duri disingkirkan saja itu Allah senang, Allah berterima kasih dan mengampuni dosanya, maka kita juga kalau bisa menyingkirkan kata-kata kita yang bisa menyakitkan orang lain, karena itu lebih sakit dan tidak mudah diobati, kan seperti itu. Maka kita harus hati-hati betul dalam berbicara, ya kan, bagaimana caranya apapun yang kita bicarakan itu tidak menyakitkan orang lain, dan itu insya Allah sangat senang. Dan juga Allah itu sudah menyampaikan di Al-Quran yang bunyinya wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada orang lain itu dengan perkataan yang baik. Jadi tidak ada alasan kita itu untuk berkata buruk
walaupun orang yang kita hadapi mungkin perilakunya buruk, perilakunya itu salah, tetap tidak bisa menjadi alasan pembenaran kita juga membalas dengan kata-kata atau sikap yang buruk. Insya Allah seperti itu. Nah, ini yang harus kita ketahui dan harus kita latih pada diri kita agar kita itu tidak mengatakan kata-kata yang menyakitkan, karena hadis tadi itu sudah sangat jelas insya Allah. Dan kalau kita itu benar-benar menjadi orang Islam yang kafah, ya insya Allah itu juga harus diamalkan, karena namanya Islam itu kan bukan hanya sekedar menjalankan sholat, puasa, terus bisa ngaji, umpamanya seperti itu kan tidak, tapi semuanya sampai yang sekecil-kecilnya tadi kan, sampai hanya sekedar duri, atau kalau di hadis yang lain tentang senyum yang bunyinya tabassumuka biwajhi akhika laka sodakoh. Senyummu itu di hadapan saudaramu itu merupakan sodakoh. Jadi senyum saja itu dinilai sedekah oleh Allah. Artinya kalau kita tidak tersenyum bisa itu mengarah ke kikir, karena tidak bersedekah kepada orang lain walaupun hanya sekedar tersenyum. Karena orang lain yang tidak kita senyumi itu juga bisa menjadikan orang itu ya tersinggung, atau bisa juga sakit hati karena kita bermuka yang tidak manis, atau muka cemberut, atau masam, maksudnya seperti itu. Nah, itu yang juga menjadi landasan dasar bagi kita, kalau kita itu harus selalu berusaha untuk baik kepada siapapun, dan tidak harus dengan harta tadi ya, dengan sikap kita, dengan mulut kita yang ya walaupun tidak terucap kata-kata, tapi dengan senyum atau wajah yang cerah, yang menyenangkan, itu juga sudah alhamdulillah. Nah, itu sesuatu yang baik, dan semuanya itu juga kalau kita bisa melakukannya, ya kita harus mengucap alhamdulillah, karena itu juga kebaikan dari Allah, bukan karena kitanya orang baik, ya bukan sebenarnya. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi, tidak akan bisa kita melakukan seperti itu. Sehingga dalam kebaikan yang kita lakukan itu juga ada unsur rendah hati, bukan karena kita itu merasa orang baik tadi ya, tapi ya kita itu bisa melakukan karena Allah saja, karena kuasa Allah. Hingga kalau kita itu merendah atau rendah hati tadi, insya Allah dengan sendirinya Allah akan mengangkat derajat kita jadi orang yang baik ataupun orang yang takwa, insya Allah seperti itu. Dan kebaikan-kebaikan itu sebenarnya juga kalau di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya inna rahmatallah qaribu minal muhsinin. Sebenarnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau kita tuh selalu berbuat kebaikan, tidak harus yang kelihatan ya besar, misalnya hanya sederhana tadi,
hanya sekedar senyum, hanya sekedar diam, tapi diamnya itu menjaga diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Kalau itu niatnya lillahi ta'ala, insya Allah rahmat Allah itu dekat kepada kita. Dan rahmatnya wujudnya apa? Ya banyak sekali. Paling tidak orang-orang di sekitar kita itu juga menjadi senang kepada kita, baik kepada kita. Nah, kemudian juga bentuknya mungkin bisa hidayah, petunjuk ketika kita bisa melakukan ucapan kita itu baik, kemudian Allah memberi petunjuk atau memberi nikmat rahmatnya, otomatis mungkin pandangan kita juga menjadi baik juga kepada orang lain, sehingga tidak istilahnya berjalan sendiri-sendiri, istilahnya mulutnya senyum tapi matanya menunjukkan ketidaksenangan, kan tidak seperti itu. Biasanya bisa menyebar ke yang lain, sikap kita, pandangan kita, hati kita pun juga mudah-mudahan baik, kan gitu. Dan apalagi kalau kaitannya hati, ya kan, kalau di dalam sebuah hadis itu ada yang mengatakan kalau di dalam tubuh kita itu kan ada segumpal darah. Kalau itu baik maka baik semuanya, kalau itu buruk ya akan buruk semuanya, yaitu hati itu kan. Jadi itu juga demikian, kalau sudah dimodali diri kita itu, hati kita itu baik, memang asli baik, insya Allah nanti otomatis mulut kita itu kalau bicara kok baik, kepada siapapun kok baik, kan begitu. Terus kalau kita itu berpikir juga otomatis, kalau hati kita itu baik, pikirannya juga baik. Terus kemudian kalau kita punya ilmu yang banyak, ilmu umum ataupun ilmu agama yang luas, yang hafal Quran atau kitab dan lain-lain, tapi kalau hatinya baik, insya Allah itu juga tidak akan nampak atau muncul kesombongan, pamer, ya, merasa lebih hebat. Enggak, insya Allah dia akan tetap rendah hati, bicaranya juga tidak menunjukkan memamerkan kepandaiannya, hafalannya, tidak, insya Allah. Jadi kuncinya hati tadi. Maka itulah kita itu sebenarnya juga bisa sebenarnya melihat orang lain itu, walaupun mungkin tidak persis ya, bisa melihat orang itu sebenarnya hatinya itu sudah benar-benar baik, bersih atau kotor. Jadi ukurannya di situ, bukan ukurannya di tes dia hafal Quran atau tidak, bukan di situ. Tapi dilihat cara bicaranya, cara mengomentari saudaranya yang lain, cara menyikapi semua hal nanti akan kelihatan. Maka untuk itu mari kita itu tata hati kita dengan baik, sehingga otomatis tubuh kita nanti akan melakukan kebaikan kepada siapapun dengan cara yang insya Allah baik, insya Allah seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi pencerahan, bisa menyadarkan diri kita yang mungkin selama ini kadang tidak terpikir seperti itu, tidak terpikir bahwa yang kita ucapkan ini bisa mengarah mungkin menyakitkan orang lain atau bikin orang itu nggak suka kepada kita, walaupun ilmunya mungkin banyak atau tinggi. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.